Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di podcast Latsar Kelompok 3, Angkatan 54. Di sini telah hadir beberapa narasumber. Oke, sebelum kita memulai podcast kita, izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku host. Nama saya VNJ Sonita Mangunsong, jabatan Teknisi Elektronik, penempatan di kantor UBU Pitu Morotai. Mungkin narasumber bisa memperkenalkan diri masing-masing. Ya, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Fahri Setiawan, jabatan Teknisi Elektronik, penempatan kantor UPBU kelas 3 Numfor. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ian Andrian, jabatan petugas mekanik bandara, penempatan UPBU kelas 3 Ayawas. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Hilary Wiranda Sinurat. Saya jabatannya selaku teknisi elektronik, penempatannya UPBU kelas 3 Bandar Udara Teminggabuan, Sorong Selatan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Baiklah, kita akan membahas tentang salah satu core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu core values ASN berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini saya akan langsung ke topik podcast kita ya, yaitu kita akan membahas tentang berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah salah satu perilaku core values ASN berakhlak. Mempunyai 3 indikator. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cepatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang akan ditanggapi oleh narasumber. Saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan RI. Dalam 2 minggu terakhir, kasus harian COVID-19 telah melewati angka 1.800 kasus sejak 29 Juni. Pertanggal 12 Juli, total kasus COVID-19 mencapai 6.613 juta kasus. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama kasus harian tertinggi dengan angka 1.594. Oke, gimana ada yang bisa menanggapi atau memberikan pendapat soal video yang tadi? Videonya tentang pandemi COVID-19. Seperti kita tahu ya, negara kita kan Indonesia sudah mengalami pandemi selama 2 tahun lebih ya. Nah, selama pandemi ini kan pemerintah ada memberi kebijakan tentang work from home, yaitu bekerja dari rumah. Itu disarankan oleh pemerintah kepada pegawai, semua pegawai sih, yang ada di perusahaan swasta ataupun di negeri. Nah, kita sebagai ASN juga melaksanakan itu, bekerja dari rumah. Nah, menurut teman-teman semua, bagaimana dengan kebijakan pemerintah ini, sedangkan ASN itu tugasnya sebagai pelayan publik, ya kan? Nah, kira-kira ada pendapat dari teman semua, apakah dengan work from home ini tugas ASN sebagai pelayan publik dapat berjalan efektif? Izin menjawab. Kalau menurut saya pribadi, kita sebagai pelayan masyarakat akan sangat sulit bekerja untuk WFH. Terutama kita sebagai pelayan masyarakat yang biasa berinteraksi langsung oleh masyarakat. Dan untuk saya pribadi, sebagai seorang teknisi, pasti akan sangat kesulitan apabila terjadi masalah di tempat kerja saya jika saya bekerja sebagai WFH. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pendapat yang lain mungkin? Pendapat ya. Saya juga sependapat sih, selaku sebagai teknisi itu sulit untuk melakukan pekerjaannya dengan baik kalau dia sistemnya WFH. Oke, nah ini berarti sebagai isu atau masalah. Sebagai masalah
WFH bagi ASN. Terlebih mungkin untuk teknisi. Oke. Nah, ini juga ada artikel. Mungkin kita bisa lihat dulu artikelnya. Oke. Nah, di artikel ini dibilang 30% ASN nggak ngapa-ngapain saat WFH. Itu yang beredar ya. Beredar, makanya mungkin di kalangan masyarakat, sedangkan ke kantor aja dibilang ASN santai pekerjaannya, ya kan? Apalagi dengan WFH. Pasti dibilang sama sekali tidak bekerja. Nah, menurut teman-teman semua, kira-kira ini gimana tanggapannya soal artikel ini? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, dari sistem kerja WFH itu emang sejatinya memang kurang maksimal. Karena dibanding dengan kerja di rumah daripada di kantor, kita tahu sendiri ya. Jadi kalau kita kerja di kantor tuh, waktu dan pikiran kita tuh seluruhnya kita tuangin di situ. Terus juga dari perangkat-perangkatnya di kantor juga memadai, yang dimana itu bisa menunjang pekerjaan kita. Dan juga selama kita kerja di kantor juga kita didampingi langsung sama atasan kita, yang mana setiap saat menanyakan progres pekerjaan kita secara langsung. Beda kalau misalkan di WFH ya, banyak faktor-faktor yang membuat kerja kita kurang maksimal gitu, kayak semacam seperti internet yang nggak stabil atau zona nyaman rumah juga yang bisa membuat kita jadi malas-malasan dan lain-lain. Itu aja sih. Ya, benar. Oke, mungkin ada yang lain atau setuju? Saya izin menjawab ya. Untuk sistem WFH ini tidak semua pegawai itu merasa dirugikan, tapi ada yang diuntungkan. Memang kalau makanya pemerintah menerapkan sistem WFH itu 50% WFH dan 50% lagi WFO, di mana rata-rata sih yang WFH itu pegawai administrasi ya. Dimana kalau menerapkan sistem administrasi itu memang sangat membantu mereka, para pegawai untuk bisa bekerjanya lebih maksimal lagi. Dalam arti lebih maksimal itu, kalau misal nih masyarakat Jakarta, pegawai-pegawai di Jakarta bangun pagi itu harus jam 5 pagi, harus supaya bisa kejar waktu masuk tepat waktu dan mereka itu tidak kena macet gitu kan. Nah, sementara kalau mereka itu WFH, mereka kan menghemat waktu tuh, spare waktu dari jam 5 yang harusnya mereka tanpa sarapan, tanpa makan, tanpa perlu antri lagi di busway atau di mana, mereka bisa masak untuk sarapan dan bisa jauh lebih sehat lagi sih hidup mereka gitu. Dan itu WFH itu memang tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan di semua lini pekerjaan, tapi untuk bagian administrasi itu sangat membantu, di mana itu juga bisa mengajarkan masyarakat kita untuk bisa melek terhadap era globalisasi sekarang, terutama dengan kemajuan teknologi gitu. Dimana zaman dulu aja 25 tahun lalu ya, masyarakat kita itu masih menggunakan handphone biasa, belum Android. Tapi saat sekarang, baik orang tua maupun anak-anak semua sudah bisa menggunakan Android, paling tidak WA, punya WhatsApp gitu. Orang tua kita sendiri punya WhatsApp. Dimana dulu kan mungkin banyak penolakan terhadap kemajuan teknologi itu. Tapi saat sekarang, ketika kita merasa itu memang butuh dan itu memang kita sangat tidak bisa menolak lagi, itu maka akan kita pelajari. Jadi sebenarnya untuk dikatakan 30% itu tidak bekerja ngapa-ngapain, itu karena kurangnya rasa butuh dan tanggung jawab terhadap tugasnya begitu. Oke, terima kasih Hillary untuk tanggapannya. Mungkin Fahri ada mau menambah? Tidak. Pendapat sih, karena semua udah Sama? dijabarkan. Oke. Mungkin kalau saya memang WFH ini agak ada plus minusnya. Ada plus minusnya kan. Mungkin yang kayak misalnya sudah berumur mungkin agak susah mungkin dari bekerja dari rumah, karena kan itu harus digital, semuanya harus beronline kan. Itu aja sih mungkin yang bagi yang muda-muda karena sudah mengerti teknologi pasti lebih dimudahkan ya. Memang ada plus minusnya. Nah, untuk masalah ini kira-kira teman-teman ada pendapat nggak untuk solusinya itu bagaimana? Kalau menurut indikator dari berorientasi pelayanan ini ada 3 ya: memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga juga melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kira-kira solusinya itu bagaimana berhubungan dengan
3 indikator dari berorientasi pelayan. Dari saya solusinya mungkin gini, kalau mungkin tidak pandemi, mungkin kita akan berkutat dengan misalnya pelayanan itu secara manual. Tidak ada mungkin solusi ide kalau misalnya ini harus dibuat online atau mungkin sistemnya lebih digital. Mungkin itu bisa masuk ke indikator yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Mungkin solusinya seperti itu. Semua sekarang sudah serba online. Izin menjawab untuk memberikan pendapat ya. Saya rasa untuk WFH itu tidak ada yang salah dengan programnya selama itu memang pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah begitu. Nah, selama kita bisa mengerjakan kerjaan dari rumah, kita harus sadar akan tanggung jawab dan bukan jadi merasa lebih santai kerja di rumah begitu. Jadi kita harus meningkatkan lagi rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita emban sendiri dan kemauan untuk belajar jika memang kita belum melek teknologi. Kita sebagai manusia itu tidak mengenal batas usia dalam untuk belajar apapun itu, sehingga kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi sekalipun kita sudah tua, dan selama kita masih bekerja kita harus bisa melaksanakan itu mau tidak mau. Ya, itu termasuk ke indikator ketiga ya, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi memang mencoba untuk terus mengembangkan diri mengikuti perubahan zaman. Kalau menurut saya pribadi, dengan WFH ini, menurut saya bagus-bagus saja, karena jadinya setiap orang akan mengupgrade teknologi. Jadi dengan adanya WFH ini kan otomatis banyak orang yang secara otomatis pelayanannya sekarang menggunakan online. Jadinya kita juga sebagai masyarakat yang awam akan teknologi, pasti kita akan penasaran dan mencari tahu teknologi terbaru. Nah, untuk itu, orientasi kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelayan masyarakat, kita harus menampung aspirasi masyarakat juga dengan cara apabila kita membuat aplikasi atau sistem secara online, kita harus membuat juga panduannya dan agar mudah dipahami juga oleh orang banyak. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, dari podcast kita ini saya akan memberikan kesimpulan. Himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan pembatasan pemberian pelayanan publik ini memang membuat masyarakat menjadi kurang nyaman dalam menerima pelayanan publik. Tetapi ini merupakan kebijakan yang saat ini diambil pemerintah adalah upaya untuk membatasi atau menghentikan penyebaran virus corona. Dengan adanya pembatasan ini, apakah kemudian hak-hak dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik menjadi berkurang? Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang benefit yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN. Dan bekerja dengan WFA atau work from home ada sisi positif dan negatifnya negatifnya. Dari sisi positifnya, ASN jadi update soal teknologi digital dan pelayanan bisa menjadi lebih mudah tanpa harus datang ke tempat tersebut. Dari sisi negatifnya sendiri, banyak ASN yang tidak tepat waktu dalam bekerja dan kurang optimal dalam bekerja karena kurangnya pengawasan. Satu lagi dampak positifnya juga mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi memang mungkin ini masih harus dikembangkan ya, karena ini kan pandemi kan tiba-tiba. Dan dengan ini mungkin pelayanan secara online atau digital itu bisa lebih dikembangkan untuk masa-masa selanjutnya. Mungkin itulah tugas ASN yang sekarang untuk mengoptimalkan sistem pelayanan publik secara online. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa didapat.
Ya, sekian podcast kita tentang berorientasi pelayanan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Fahri, Ian, dan Hillary yang telah ikut berpartisipasi dan ikut memberikan pendapatnya di dalam podcast kita ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Oke, terima kasih.